Oke, perkenalkan nama saya Gedi Wernata dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 1080225000037. Kali ini saya akan menjelaskan dari 5 soal dari UTS minggu lalu. Oke, di nomor 1. Partikel titik bergerak sepanjang sumbu Y dengan persamaan posisi terhadap waktu seperti grafik di bawah ini. Nah, di yang A, gambarkanlah grafik percepatan dan kecepatan terhadap waktu. Oke, untuk di nomor 1 ini, di sini kita ketahui menggunakan konsep GLBB, yang dimana GLBB itu adalah dengan memiliki percepatan yang konstan. Kita bisa dilihat di sini adalah di posisi diam, yang arti konstan. Di sini adalah positif dan di sini adalah negatif. Yang di A dan ditanyakan adalah percepatannya. Kira-kira grafiknya gimana? Oke, grafik dari percepatan sendiri adalah dia tuh kayak naik tapi dia lurus. Istilahnya konstan. Dia naiknya itu konstan. Dengan rumus X sama dengan X0 tambah VT. Kalau di kecepatannya juga konstan. Lurus gini. Konstan jadinya. Maka V sama dengan konstan. Oke, yang B, tentukan posisi kecepatan dan percepatan partikel pada waktu T sama dengan 2 detik. Oke, di sini saya kita mencari dulu V-nya dengan rumus V itu sama dengan Y kurangi Y0 per T. Jadi mana kita Y-nya adalah 10 dan dikurangi 5, Y0-nya yaitu 5 per T4 yang mendapatkan hasil yaitu 1,25. Itu tadi dimasukkan ke ini ke mencari posisi yaitu Y sama dengan VT tambah Y0. Ini bisa dirubah jadi perperan yaitu 5/4T ditambah 5 karena Y-nya tadi adalah 5. Terus di percepatannya kan karena di sini menggunakan GLBB maka percepatannya adalah 0. Ya bisa dituliskan aja lah A sama dengan 0. Terus yang di C, dari grafik kecepatan terhadap waktu, tentukan jarak yang ditempuh partikel saat berpindah dari titik T0 hingga T8. Nah, di sini kita cari dulu yaitu selisih delta Y-nya. Dari ini 10 dikurangi 5, ketemu 5, dan di sini adalah 0 ke 4. Ketemu 4. V-nya juga sudah ketemu tadi 1,25. Nah, di sini kita mencari jaraknya dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Dan ini saya mengingatkan dengan salah satu cheat sheet dari SMA dulu, yaitu JKW. Kalau kita mencari jarak, maka kecepatan dikali waktu. Kalau kita cari kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Kalau kita cari waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Dan ini tinggal diinputkan saja, ketemu adalah 5 meter. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebuah pesawat terbang kecil harus mencapai kelajuan minimal sebelum lepas landas, sebesar 27,8 meter per sekon, dan dapat mempercepat lajunya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Asumsikan bahwa pesawat ini mulai dari keadaan diam. Nah, di sini tuh berarti menggunakan GLBB. Yang dimana GLBB itu yang dimana percepatannya awalnya yaitu, kecepatannya awalnya adalah 0 dan lama-lama makin naik. Di sini kan pakai GLBB. Di sini ketemunya VT-nya adalah 27,8, hanya ketemu 2 dan V0-nya adalah 0. Nah, di GLBB sendiri ada 3 rumus. Pertama ada V ini, V0 sama dengan V0 ditambah A kali T, terus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Dan di S sama dengan S0 ditambah V0 kali T ditambah 1/2 kali A kali T kuadrat. Nah, di A ini dicari adalah panjang minimum landasan, yang berarti adalah S. Nah, kita lihat coba di rumus ini. Kira-kira yang mana yang lebih simpel dan tetap mencakupi yang dicari, yaitu si S. Nah, di sini kita menggunakan yaitu kedua. Kenapa? Karena dia yang lebih simpel. Dan
lebih mencakupi semua ini. Daripada kita mencari yang kedua, ini kan terlalu panjang juga. Ya bisa, mungkin bisa, cuma terlalu, ya itulah, terlalu panjang. Nah, kita tinggal masukkan saja 27,8 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 2S. Dan kita hitungkan saja, berarti 4S. Nah, S-nya ini pindah ruas. Biar 772,84 ini dibagi 4, dan ketemu hasil 193,21. Seterusnya yang skalanya yang B. Di B ini tuh dia memiliki panjang 150 meter. Nih. Oke. Nah, kira-kira apakah pesawat tersebut dapat mencapai kelajuan yang dibutuhkan untuk lepas landas dalam panjangnya 150 meter? Lagi-lagi kita menggunakan rumus yang kedua. Karena apa? Karena simpel dan cepat untuk menemukan hasilnya. Karena yang dicari adalah kira-kira kecepatannya. Nah, ketemunya adalah 24,49. Apakah dia ini memenuhi dengan yang VT yang ditentukan? Jelas tidak. Ini sangat kurang sekali. Kurang sekali untuk ke 27,8. Jadi hasilnya tetap adalah kurang. Oke, kita lanjut di nomor 3. Sebuah benda dengan massa 50 kg berada pada suatu bidang yang miring licin. Yang miring yang licin, sorry. Nah, di sini ada rumusnya yang di rumus. Nah, kebetulan di sini tuh cuma ada gaya normal dan gaya apa ya? Istilahnya berat lah mungkin ya, atau besar gaya yang gitu. Karena yang dicari yang di A ini kan besar gaya yang menyebabkan benda ke bawah. Kayak gitu. Jadi berarti menggunakan W sin theta atau W cos theta. Nah, untuk menentukan ini, W yang sini tuh pakai apa ya kira-kira. Nah, kita fokuskan ke ini dulu. Coba kita tarik garis. Kalau U itu kan berarti dia lurus sama ini anggapannya dari bebannya ini. Nah, kita bisa lihat di sini tuh di situ membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita bisa fokuskan ke deltanya, ke alfanya ini tuh sama dengan yang ini. Udah pasti, udah paten, udah pasti sama. Kita tinggal tarik, enggak, kita keluarin segitiganya yang ini, dia posisinya di atas, dan kita ubah lagi ke kiri, biar ininya di bawah. Nah, dari sini bisa kita ambil dari konsep sin kostan, yaitu yang dimana sin itu depan miring. Depannya tuh ini, miringnya tuh ini. Dan kosnya itu kos sami, samping miring. Ya, kalau tan ya tan desa, depan samping. Depan samping. Nah, kita mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Menggunakan rumus Pythagoras itu tadi. Kita asumsikan ternyata ini adalah K. K sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Dan ketemu hasilnya adalah 40. Nah, ini tadi kita cicirkan, dan kira-kira ini kan terlalu besar ya. Ya, mungkin kita bisa kecilkan aja biar mempermudah perhitungan. Dibagi 8 semuanya, ketemu 3, 4, sama 5. Nah, setahu saya 3, 4, 5 ini tuh ibarat kata eh, sebuah angka yang menentukan sebuah segitiga gitu. Entah berapapun bilangannya tuh, kalau dikecilkan tuh pasti ketemunya yang ini di beberapa soal gitu. Nah, sehingga di perhitungan ketemulah 37 derajat. Nah, ini tuh tidak akurat. Maksudnya ini tuh di bawah 37 derajat sebenarnya, cuma dibulatkan aja biar mempermudah perhitungan. Dan yang di A dicarilah besar gayanya yang menyebabkan bawah ke bawah itu tadi. Ya, kita lihat di gambar yaitu sin-nya yang menyebabkan dia ke bawah. Maka Fx sama dengan W sin theta. Dan W-nya diubah jadi massa kali gravitasi. Di sini saya menggunakan gravitasinya adalah 10, oke? Dan ketemu hasilnya adalah 300 Newton. Nah, kan di soal juga ditanyakan untuk gaya normalnya. Oke, sebentar. Gaya normalnya, maka
sigma Fy sama dengan 0. Karena kan posisinya kan di ini kan, ini X, ini Y, maka itu Fy. Masukkan kayak tadi, karena ini kan di sini ada Y, maka dia menggunakan adalah yaitu iya betul, cos theta. Ketemulah 400N. Oke, di B dicari adalah percepatan balok. Maka kita menggunakan rumus adalah sigma Fx sama dengan M kali A. A itu percepatan yang dicari. Dan tinggal dimasukkan 300 sama dengan 50 kali A. Dan A dipindah ruas 300 per 50 menghasilkan 60 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk yang C yang ditanyakan adalah laju. Laju ketika mencapai bagian bawah bidang miring. Sini. Sorry. Ya, miring tadi. Yang ditanyakan adalah laju. Laju berarti kan kecepatan. Lagi-lagi di sini menggunakan yaitu rumus GLBB akan mempermudah perhitungan. Seperti tadi, V2 sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali akar S. Sorry, ini V kuadrat ya. Kuadratnya pindah ruas biar jadi akar, dan ketemu hasilnya adalah 21,90 meter per sekon. Terus yang nomor 4, asumsi ketinggian bukit adalah 40 meter tanpa gesekan. Roller coaster mulai dari keadaan diam di puncak. Percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, saya klarifikasi lagi, saya di sini menggunakan gravitasinya adalah 10, oke? 10. Ini kan kecepatan roller coaster di dasar bukit. Sebelum ke jawabnya, kita masuk ke gambarnya dulu. Di sini menggunakan hukum kekekalan energi, di mana EM awal sama dengan EM akhir. Nah, di grafik ini tuh, di sini tuh ada, ini tuh disebut potensial, karena dia posisinya keadaan diam, maka tidak ada kinetik. Kalau di bawah ini udah kinetik, di atas ini udah kinetik ditambah potensial. Karena hukum kekekalan energi itu ada potensial dan kinetik yang menghasilkan rumus ini. Energi. Ya. Terus kita lanjut ke soalnya. Menggunakan hukum kekekalan energi yang dimana kecepatan roller coaster di dasar bukit ini ya. Maka karena di dasar bukit energi potensialnya sama dengan energi kinetiknya. Tinggal dimasukkan ke rumusnya mgh sama dengan 1/2 mv kuadrat. Karena dicari juga kecepatannya. Tinggal dicoret m-nya, ketemu v kuadrat sama dengan 2 kali g kali h. Kuadratnya pindah ruas dari akar, dan ketemu hasil akhirnya yaitu 28,8 meter per sekon. Terus yang di B, pada ketinggian berapa roller coaster akan memiliki setengah kecepatan? Nah, setengah kecepatan ini tadi, dia itu berarti ini. Kan VC itu kan itu akhir, energi akhirnya. Kalau yang VB itu kan berarti kecepatan awalnya. Karena nanti kan setengah dari kecepatan, maka VB-nya itu dikali setengah. Maka jadi VB per 2. Ini itunya, Y-nya karena dia di posisi Y, sama dengan itu E sama dengan MGY tambah 1/2 MV kuadrat. Nah, sebelum masuk ke rumus ini kan itu dijabarkan dahulu kalau EMB sama dengan EMC. Ini kan dijabarkan lagi jadi EPB ditambah EKB. Karena kan energi tadi harus ada energi potensial dan kinetik. Tinggal dimasukkan di rumus-rumusnya. Setengah kali M kali VB kuadrat sama dengan MGHC ditambah 1/2 MVC kuadrat. Nah, VC-nya tadi kita masukkan aja yang ini ke sini. Karena sudah diketahui tadi kan dari setengah dari kecepatan. Tinggal dimasukkan lagi aja ini. Nah, tinggal dimasukin aja angka-angkanya dan ketemu hasilnya adalah 29,4. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Benda M1 4 kilo bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon ke arah kanan.
kita ambil aja ke kanan itu adalah positif, oke. Dan menumpuk benda lain M2 ke arah M2-nya 8 kilo yang sedang bergerak ke kiri, otomatis negatif dengan laju 6 meter per sekon. Jika tumpukan kedua benda itu adalah tidak lenting, sama sekali tentukanlah ini. Nah, tidak lenting ini itu artinya itu sebenarnya bergantung mana tumpukan yang lebih kuat. Contohnya, misal mobil tumpukan dengan sebuah truk. Otomatis kan di sini bebannya itu kan lebih besar truk. Nah, dia tumpukan dulu, akhirnya dia tuh kalah mobilnya. Jadi kegeret sama itunya truknya. Itu yang disebut dengan tidak lenting. Terus kita gambarkan aja dengan momentum awal sama dengan momentum akhir. Dengan ininya M1-nya itu positif dan M2-nya adalah negatif. Nah, yang nomor A ini kan intinya adalah kecepatan masing-masing. Ya tinggal kita masukin aja ke rumus. Dengan kita dapatkan rumusnya itu adalah M1V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan, nah kenapa ini dibuka kurung atau ibaratnya disatuin? Karena ini tuh kondisinya sama. Antara ini sama itu sama. Ini tidak lenting, sama. Maka disatukan. Bisa disatukan. Tinggal dicari aja V1-nya, ketemunya adalah 1 meter per sekon. Nah, yang B sendiri dicari energi kinetik masing-masing sebelum dan sesudah ditemukan. Nah, tinggal dimasukin rumus ke rumus saja. EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. Nah, yang di bagian sebelum tumbukan ini ketemu EK satunya yaitu 450 Joule. Dan EK keduanya ketemu 144 Joule. Sebentar, sorry, saya ketinggalan. Di bagian ini apa namanya? Di nomor 3 ya. 3 di ini. Di D, saya belum jelasin. Atau sudah tadi ya? Oh, belum kayaknya. Pokoknya waktu, yang dicarikan adalah waktu. Tempuh jarak 40 meter dalam keadaan diam. Dia menggunakan rumus yaitu S 1/2 kali A kali T kuadrat. Karena yang dicari adalah waktunya, tinggal T dipindah ruas, dan, dan ketemu, ketemu S kali 2 per A. Dan tinggal diakar karena kuadratnya pindah ruas, dan ketemu saja adalah 3,65 sekon. Oke, mungkin sudah semuanya, sudah semua saya jelaskan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lagi. Terima kasih.